Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harni, NIM C1B1191105. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan materi rangkuman dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan mata kuliah pelayanan sektor publik. Materi yang pertama yaitu konsep dasar pelayanan. Pelayanan adalah proses kebutuhan orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Suparlan, pelayanan adalah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan kepada orang lain, baik dengan berupa materi maupun non-materi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Kemenpang Nomor 63 Tahun 2003 yaitu transparansi. Yang pertama, yang bersifat terbuka dan mudah didapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas, itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, partisipitas, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima layanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Unsur-unsur dalam pelayanan publik. Yang pertama, penyedia layanan, yaitu pihak yang berhak memberikan layanan kepada konsumen, baik pelayanan berupa barang atau pelayanan berupa jasa. Yang kedua, penerima layanan, yaitu pihak yang disebut sebagai konsumen yang menerima berbagai macam pelayanan. Yang ketiga, jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan kepada konsumen atau yang membutuhkan layanan. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Dalam memberikan pelayanan sebaiknya harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan konsumen. Hal ini harus dilakukan karena sangat berpengaruh pada kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan administratif. Dia bisa berupa pelayanan barang maupun pelayanan jasa. Selanjutnya, permasalahan dalam pelayanan publik. Dilihat dari sisi pola penyelenggaranya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain yang pertama, kurangnya responsif, informatif, aksesibilitas, dan koordinasi, sehingga kurang birokratif karena mampu mendengar keluhan atau aspirasi masyarakat yang efisiensi. Dan ketika dilihat dari sumber daya manusianya, kelemahan utamanya yaitu berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, dan empati serta etika. Solusi dari permasalahan dalam pelayanan publik yang pertama, penetapan standar pelayanan publik yang memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik, di mana standar pelayanan merupakan suatu komitmen untuk menyediakan pelayanan dengan kualitas tertentu yang ditentukan sesuai dengan harapan masyarakat dan kemampuan pemberi layanan. Yang kedua, pengembangan standar operation procedures. SOP adalah perpaduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten. Yang ketiga, pengembangan survei kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara
pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga agar pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan penataan ruang, perumahan, rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan dengan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyandang disabilitas. Baiklah, itulah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.